Doa dimulai. Doa selesai. Udah siap semuanya? Siap. Udah siap belajar semuanya? Siap, Bu. Yakin udah siap? Yakin, Bu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa barang siapa yang tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka ia harus kuat menahan lelahnya kebodohan. Jadi kita yang tadi udah belajar tentang ilmu kalam atau pelajaran-pelajaran sebelum ibu, maka harus tetap semangat, jangan sampai lelah dalam belajar untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Jadi harus semangat ya. Ini hadir semuanya nggak? Hadir, Bu, semua. Hadir semuanya. Coba ibu cek ya. Arifah hadir, Nabila hadir, Sakinah Hadir. alhamdulillah udah hadir semuanya. Sebelumnya kita mengingat dulu pelajaran sebelumnya yang kemarin minggu lalu itu mengenai tentang pengertian hadis. Ada yang ingat pengertian hadis apa? Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang disebutkan yang menjadikan landasan syariat Islam. Seperti masih ada yang ingat ya? Masih ada yang paham. Jadi kita hari ini akan melanjutkan materi mengenai unsur-unsur hadis. Jadi kita ada sedikit ice breaking, kemudian ada permainan sedikit yang mana permainan ini kita harus kerja sama tim. Kemudian nanti ada juga sedikit materi yang akan saya sampaikan. Tapi untuk masuk kepada kegiatan inti kita harus mengetahui, kita harus ya sebelumnya kita refresh otak kita, refresh pikiran kita dan juga diri kita untuk mempersiapkan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kita diri dulu semuanya. Kita games dulu, kita ice breaking. Permainannya adalah tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, itu ya. Jadi ada nadanya, ada iramanya. Jangan asal tepuk aja. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2. Ada yang salah? Oh, salah. Lain. Tepuk 3. Tepuk 3 kali. Siapa yang kelebihan? Tepuk 4 2 kali. 2 kali. 4 2 kali berarti. Nah, gitu. Ini tepuk 4 3 kali. Siap. Lebih lagi. Masih belum fokus. Tepuk 5 1 kali. Udah dulu ya. Soalnya dulu. Fokus dong. Kita mau belajar nih. Udah siap berarti udah siap? Siap, Bu. Udah siap ya. Kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis itu biar apa sih Bu kita mempelajari unsur hadis? Yang pertama, agar kita paham. Kemudian kita bisa membedakan apa saja itu unsur-unsur hadis dan kita dapat mengidentifikasi dari contoh-contoh unsur-unsur hadis itu. Nah, unsur-unsur hadis itu apa aja sih isinya? Ada yang disebut dengan sanad, kemudian ada yang disebut dengan matan, dan ada yang disebut dengan rawi. Sanad secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Maksudnya itu di sini ada kumpulan nama-nama atau kumpulan suatu pegangan yang mana penggabungan ini dapat menghubungkan isi dari hadis ini untuk sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian
ada yang namanya matan. Apa sih pengertian matan? Matan secara bahasa itu berarti sebagai punggung jalan, atau yang disebut juga sebagai ma yantahi ilaihi sanad minal kalam. Artinya perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW sesudah habis disebutkan sanadnya. Jadi matan ini merupakan isi dari hadis, apa yang disebutkan oleh Rasulullah, yang mana merupakan sanad terakhir. Nah, kemudian matan terdiri dari dua elemen, yaitu teks dan lafaz. Teks atau lafaz dari dua makna. Kemudian yang ketiga ada pengertian rawi. Rawi itu adalah orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam satu kitab tadwin. Orang yang disebut mengumpulkan itu disebut dengan mudawwin, orang yang mengumpulkan hadis sehingga menjadi satu kitab. Singkatnya, jumhur ulama ini sepakat bahwa syarat seorang rawi itu ada dua, ada adil dan juga ada dhabit. Adil di sini maksudnya ialah dia menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sehingga hadis ini disebut dengan hadis yang sahih atau dhabit. Dhabit di sini maksudnya syaratnya ialah dia memiliki kekuatan hafalan atau hati yang kuat, sehingga dia kalau menerima sesuatu yang tidak cocok baginya atau sesuatu yang menyimpang, dia kuat berpegang teguh terhadap prinsipnya. Baik, itu dia dari penjelasan Ibu pada hari ini mengenai sanad, matan, dan juga rawi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, berarti udah paham semua. Oke, kita masuk ke kegiatan selanjutnya. Itu ada kegiatan kita kompetisi Teams Games Turnamen. Jadi masing-masing kelompok nanti akan maju, dibuat menjadi 3 kelompok. Di sini ada 3 pertanyaan. Di dalam sini nanti kalian jawab. Sini pertanyaannya. Silakan maju dulu kepada semua perwakilannya. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya, jangan dimulai dulu sebelum saya persilahkan. Waktunya 1 menit dari sekarang. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Silakan duduk. Ini udah dijawab semua? Ya, bagus. Oke, saya bacakan salah satunya aja ya, soalnya mulai dari kelompok ketiga. Kelompok ketiga mengenai hadis, unsur hadis. Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Mas'ud, merupakan bagian dari unsur hadis apa di atas? Apa? Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Mas'ud, bagian dari unsur hadis apa? Roi. Ya, harusnya di sini roi. Kenapa ini di sini hadis matan? Berarti salah. Kemudian dari kelompok 2, sebutkan 1 perawi dari suatu hadis. Di sini disebutkannya 2. Wah, keren banget nih. Rawahu Bukhari dan rawahu Muslim. Keren, udah digabung langsung 2 ya. Di sini betul atau salah? Rawahu Bukhari wa Muslim itu termasuk dari rawi bukan? Perawi suatu hadis. Ya, betul.
Kemudian yang kelompok 1. Kelompok 1. Wa an Yahya ibni Mu'adzin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sini sebutkan sanad ke-1 dan sanad kedua dari kutipan di atas. Wa an Yahya ibni Mas'ud an Mu'adzin. Siapa ada berapa? Dua. Ada 2, Yahya dan Mu'adz. Berarti tulis nih. Jadi untuk yang salah silakan maju. Kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3 berarti belum paham nih mengenai matan, sanad dan rawi. Coba sebutkan salah satu matan hadis yang kamu ketahui. Kalau gue ini pada Al-Quran Muslim. Nah, bagus, itu udah bisa, udah paham. Berarti silakan dulu. Udah mulai paham ya, yang mana matan, yang mana sanad, dan juga yang mana rawi. Coba perhatikan lagi di sini. Contoh misalkan ada man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Disebut dari unsur apakah itu? Unsur hadis bagian dari matan. Ya, betul. Sampai sini masih ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau gitu saya yang bertanya ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian daripada sanad? Saya tuh. Silakan Nabila. Sanad adalah penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Sanad adalah penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Ya, betul. Kemudian pengertian dari rawi. Apa itu rawi? Rawi adalah orang yang menerima hadis, kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab. Dalam suatu kitab. Kemudian pengertian dari matan. Kemudian itu materi atau pas hadis itu sendiri atau isi dari kandungan hadis. Nanti kita simpulkan bareng-bareng ya, bahwa kesimpulannya pada pelajaran kita hari ini adalah sanad adalah suatu penggabungan dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Kemudian matan adalah isi atau kandungan dari hadis. Yang kemudian adalah rawi, itu orang yang mengumpulkan hadis dan dijadikan jadi satu kitab tadwin. Ya, itu dia kesimpulan kita pada pembahasan hari ini. Ya, baik. Untuk sebelum menutup pelajaran kita pada hari ini, jangan lupa Ibu akan memberikan tugas tolong dikerjakan mengenai hadis. Coba cari kalian masing-masing di rumah 5 hadis yang di dalamnya terdapat sanad, matan dan juga rawinya. Tolong digarisbawahi dan dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Dan kita akan membahas untuk pertemuan berikutnya mengenai fase pengumpulan dan penulisan hadis. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kepada ketua kelas untuk ditutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.